Halo sedulurku kabeh, dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu melimpahkan rezeki buat kita semua. Masih bersama Haya Channel, channel tentang kehidupan yang beragam warnanya. Kembali pada konten dari masa ke masa. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama. Simak terus sampai selesai ya. Tentunya subscribe dulu dong, bagi yang belum. Mumpung subscribe itu gratis loh. Aktifin loncengnya, klik like, tulis komen dan share ke teman-temanmu. Nahdlatul Ulama, yang biasa kita kenal dengan nama NU, memiliki sejarah panjang sebelum lahir. Sejarah panjang itu dimulai atas berdirinya pesantren Tebu Ireng oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899. Kemudian di tahun 1908, saat sebuah organisasi bernama Budi Utomo berdiri, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengutus Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ke Mekah. Di Hindia Belanda pada tahun 1912 sebuah organisasi bernama Syarikat Islam berdiri. Mendengar kabar itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Ajengan Abdul Halim, Ajengan Ahmad Sanusi dan Kiai Haji Mas Mansur ikut mendirikan SI Cabang Mekah. Kemudian di tahun 1914 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pulang dari Mekah ke tanah air Hindia Belanda. 2 tahun berselang, tepatnya tahun 1916, beliau, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, organisasi bagi siapa saja yang mencintai tanah air, untuk mengusir keberadaan Belanda yang menjajah. Setahun kemudian, pada tahun 1917, atas restu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syansuri mendirikan pesantren Den Anyar. Lalu pada tahun 1918 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Tujjar, organisasi bagi para saudagar, pengusaha dan pedagang. Setahun berikutnya, pada tahun 1919, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan Tasihirul Afkar, ruang adu ide, pikiran dan gagasan bagi siapa saja yang suka dengan sinau dan diskusi. Di tahun 1921 berdiri CCI, Central Komite Islam. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah terlibat di dalamnya. Namun pada tahun 1925 organisasi ini berganti nama menjadi Central Komite Khilafat (CCC), guna mengelabui Belanda yang anti terhadap Islam. Di dalam tubuh CCC, terjadi perpecahan pemahaman antara tokoh Islam modernis dan Islam tradisional di tahun 1922 saat Kongres di Cirebon. Kemudian, pada tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan Syukbanul Wathon, organisasi pembela tanah air dari tindak penjajahan. Organisasi ini dikomandoi oleh Kiai Haji Abdullah Ubaid. Di tahun yang sama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membentuk suatu organisasi bagi para kiai. Namun Hadratus Syekh menunggu suatu petunjuk terlebih dahulu. Tak lama dari peristiwa itu, Syekhona Kholil mengutus Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin untuk mengantar sebuah tongkat ke Tebu Ireng. Tongkat tersebut disertai seperangkat ayat suci Al-Quran, Surat Toha ayat 17 hingga 23. Sementara itu pada kurun waktu 1924 hingga 1925, di Hijaz, paham Wahabi semakin berlaku ngeri. Salah satunya adalah pelarangan paham lain beredar di sana. Juga banyak sekali ulama non-Wahabi yang dihabisi. Di tahun 1925, dalam forum CCC, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan delegasi yang bisa membawa desakan kepada Raja Ibnu Saud. Namun hal itu tidak mendapat respon yang baik dari CCC. Tak selang beberapa waktu kemudian Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin diutus Syekhona Kholil mengantar seuntai tasbih, lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, Ya Jabbar, Ya Qahar. Setahun kemudian, pada tahun 1926, terjadi forum para kiai yang dinamakan Komite Hijaz, membahas peristiwa yang mengerikan di Hijaz. Kiai Raden Asnawi terpilih menjadi delegasi yang bertugas ke Hijaz.
Namun Kiai Raden Asnawi mempertanyakan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim beliau ke Hijaz. Atas pertanyaan tersebut, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz mengusulkan sebuah organisasi bagi para kiai, bernama Nahdlatul Ulama. Maka NU lah yang mengutus Kiai Raden Asnawi ke Hijaz untuk mengecam Raja Ibnu Saud. Tepat pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atau 16 Rojab 1344 Hijriah, NU berdiri dan dikenang sampai kini sebagai harlahnya NU. Pada forum tersebut dihadiri oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Haji Bisri Syansuri Den Anyar, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Nahrawi Malang, Haji Ndoro Muntaha, menantu Syekhona Kolil Bangkalan, Kiai Abdul Hamid Fakih Sedayu, Ajengan Abdul Halim Lewi Munding Cirebon, Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, Kiai Haji Abdullah Ubaid Surabaya, Syekh Ahmad Ganaim dari Mesir, dan beberapa kiai yang tidak tercatat namanya. Begitulah dari masa ke masa yang melatar belakangi NU harus lahir di bumi Nusantara ini. Kalau ada tambahan pengetahuan, alasan dan lainnya mohon tulis di kolom komentar. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang seluasnya. Jangan lupa subscribe Haya Channel. Sebab subscribe kalian menambah semangat kami untuk berkarya. Aktifkan loncengnya juga, klik like dan share ke teman-temanmu. Sampai bertemu Haya Channel di konten dari masa ke masa berikutnya. See you.